Selamat sore Pak Dian. Sore Bu Seli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat. Alhamdulillah, setelah kemarin berjuang dengan sakitnya, sekarang bisa bertemu. Katanya mau ada yang disampaikan hari ini Pak. Iya Bu Seli, terima kasih. Gini Bu Seli, tadi pas hari Jumat itu saya mendapatkan kabar, yaitu saya dapat kabar dari kepala sekolah bahwasannya ini mengganggu perasaan saya. Saya akan diberi mandat, diberi tanggung jawab menjadi seorang PLH, di mana PLH ini adalah pelaksana harian untuk kegiatan yang ada di lembaga saya. Intinya itu saya menggantikan kepala sekolah sementara, seperti itu Bu Sel. Itu yang menjadi canggung dalam diri saya. Jadi kegiatan kita hari ini, Pak Dian, yang mau disampaikan itu kaitannya sama perasaan Pak Dian yang merasa terganggu karena hari ini dapat mandat untuk menjadi PLH, ya Pak Dian? Iya betul Bu Sel. Terus kemudian menurut Pak Dian ini kan terganggu ya, itu kenapa Pak? Merasa bagaimana mungkin? Ya gini Bu Sel, karena di dalam lembaga saya itu terus terang, saya itu termasuk masih baru di situ. Saya masih dalam hal tentang hal ini, pengangkatan juga pengalaman saya di situ itu masih baru. Jadi saya merasa canggung, sedangkan di sana itu ada juga senior yang dilihat dari masa kerja, dilihat dari golongan dan pangkatnya, itu bahkan jauh di atas saya. Ada yang golongan 3B, ada yang 4C, 4B ke 4C, ada juga yang 3D. Nah itu yang menjadi saya kesal. Perasaan saya, apakah saya mampu, apakah saya punya power untuk menggerakkan lembaga saya, karena saya masih belum, menurut saya belum cukup pengalaman menurut saya. Oke. Jadi kalau menurut Pak Dian ini kan Pak Dian merasa terganggu, merasa sebagai orang baru, pengalamannya juga merasa masih kurang ya Pak ya. Kemudian di sana ada para senior dengan masa kerja yang lebih dari Pak Dian, kemudian pangkat dan golongannya lebih di atas Pak Dian, dan yang terakhir Pak Dian merasa bahwa powernya Pak Dian tidak ada atau berada di bawahnya mereka, seperti itu. Power yang seperti apa yang Pak Dian maksud di sini? Ya Bu Seli, power dalam hal ini adalah apakah saya mempunyai kompetensi kepemimpinan untuk memimpin atau melanjutkan dari kepala sekolah yang sebelumnya yang sudah menginjak pensiun, kemudian digantikan saya dengan pelaksana harian ini, sementara saya juga punya tanggung jawab di kelas itu. Apakah saya mampu seperti itu? Itu bisa. Oke. Jadi Pak Dian kan merasa kompetensi kepemimpinan, gitu. Kira-kira ini ya Pak ya, kira-kira Pak Dian pernah membaca tentang kepemimpinan boten? Terkait dengan kepemimpinan yang Pak Dian lagi pikirkan ini, pernah boten? Iya, pernah selintas dalam pikiran saya bahwasanya seorang pemimpin itu paling tidak itu yang pertama harus punya pengalaman, yang kedua selain pengalaman dia itu jam terbangnya harus banyak, tinggi. Nah dalam hal ini pengalaman saya, karena saya ditunjuk di situ, kenapa kok tidak ditunjuk yang lebih senior? Pilihannya kepala sekolah yang mau pensiun ini karena saya calon guru penggerak, itu poinnya. Padahal itu poin utamanya saya. Padahal saya di dalam guru penggerak ini juga masih dalam tahap setengah jalan.
apakah saya juga mampu yang setengah jalan ini untuk membimbing atau melaksanakan tugas, bisa dikatakan ini kan mendidik anak, melaksanakan tugas negara menurut saya, walaupun dalam artian gitu. Jadi Pak Dian itu merasa bahwa powernya itu sebenarnya sudah Pak Dian pelajari sebelumnya di dalam proses CGP ini, di dalam PGP ya, pendidikan guru penggerak ya Pak ya. Kalau menurut Pak Dian, di dalam pendidikan guru penggerak itu kan sudah ada pengalaman-pengalaman tentang kepemimpinan, tentang visi misi sekolah, kemudian ada budaya positif yang ada di sekolah. Menurut Pak Adian, beberapa materi itu penting boten untuk kepemimpinan Bapak pada saat PLH. Terima kasih Bu Seri. Nah itu yang menjadi acuan kepala sekolah saya itu memilih saya, karena di dalam kegiatan ini di dalam bergerak di situ sudah ada beberapa materi-materi yang merujuk ke arah kepemimpinan, salah satunya kepala sekolah ini. Dan memang kalau disyaratkan yang siapa saja yang menjadi CGP itu otomatis nanti kedepannya akan membimbing atau memimpin dalam lembaga tersebut. Dalam hal ini kemungkinan adalah kepala sekolah. Hanya mungkin itu power yang saya punya, tetapi saya masih canggung terhadap pangkat dan golongan serta pengalaman mereka yang sudah jam terbangnya masih tinggi. Di situ itu masih kancang. Iya, jadi Pak Dian sudah dipercaya ya, ditunjuk karena pengalamannya Pak Adian. Sebenarnya Pak Adian menyadari boten bahwa pengalaman-pengalamannya Pak Adian tentang kepemimpinan itu sudah ada. Kalau menurut Pak Adian bagaimana? Kalau menurut saya, ketika saya melaksanakan program CGP, di situ semuanya sudah ada. Tinggal dalam hal ini keberanian saya, karena saya terus terang masih separuh jalan dalam proses CGP ini. Mungkin kalau mungkin ini sudah selesai proses CGP-nya sampai 100%, insya Allah mungkin saya bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan tulus dan ikhlas serta semangat. Mungkin saya bisa melaksanakan dan membimbing mereka menjadi jalan yang terbaik. Iya, itu dia Pak. Ada power sebenarnya di dalam diri Pak Adian dan keberanian yang akan dimunculkan untuk menjadi PLH seperti itu Bapak. Jadi kira-kira rencana apa yang akan Bapak laksanakan ketika keberanian dan power itu sudah muncul menjadi PLH? Yang pertama, karena saya masih baru, mungkin juga saya di situ mendapatkan tugas tambahan guru kelas 6. Kemungkinan saya akan mengatur ulang kembali tentang kegiatan saya, tanggung jawab saya sebagai guru kelas. Karena waktu awal pembelajaran, awal semester, ketika masuk menghadapi awal semester itu, saya juga diberi tanggung jawab mengantarkan anak-anak drop out-nya kelas 6 di lembaga saya, paling tidak walaupun tidak ranking 1, paling tidak bisa lebih baik dari kemarin seperti itu. Jadi mungkin saya akan mengatur dan menjadwal ulang kegiatan saya agar tidak berbenturan dengan tugas utama saya, yaitu sebagai guru kelas 6. Kemungkinan seperti itu Bu Sel. Iya, hebat ya Pak Adian. Jadi powernya nanti sudah muncul, sudah ada gambaran di situ Pak Adian mau menyusun rencana aksi pada saat harus benar-benar terjun menjadi PLH, ada tanggung jawab sebagai guru kelas dengan mengatur ulang jadwal Pak Adian sendiri untuk memaksimalkan sebagai seorang PLH seperti itu. Jadi tanggung jawabnya Pak Adian berarti sekarang menurut Pak Adian apa tanggung jawab yang akan dilaksanakan ketika menjadi
seorang PLH nanti? Ya, yang pertama, saya tidak akan merombak atau melaksanakan kegiatan apa yang menjadi tugas masing-masing guru sesuai kelasnya. Kemungkinan yang saya rombak adalah diri saya pribadi dulu. Saya akan memampatkan waktu yang ada. Misalkan kalau di kelas 6 itu ada tambahan jam, kemungkinan saya akan memampatkan waktunya dari jam ke-0 atau jam terakhir setelah selesai pembelajaran secara tatap muka atau terstruktur tadi. Kemungkinan seperti itu dari tanggung jawab saya di dalam kelas 6. Untuk tanggung jawab yang lain ini juga akan saya evaluasi dengan teman-teman yang lain, akan saya bicarakan terutama dari rekan-rekan yang sudah senior. Kemungkinan itu sih. Ya, Pak Dian itu memang sudah pantas menjadi PLH dengan tanggung jawab yang akan Pak Dian laksanakan tadi, memaksimalkan potensinya Pak Dian, kemudian ada refleksi atau evaluasi, dan yang terakhir ada kolaborasi. Sukses terus untuk Pak Dian. Terima kasih atas waktunya, atas sharingnya tadi. Bagaimana Pak Dian? Lega? Alhamdulillah, dengan bicara seperti ini, dengan diberikan solusi oleh Bu Sally, yang tadinya saya mendapat kabar ini, hati saya, perasaannya saya itu begitu kacau kalau apakah saya mampu. Ternyata dengan kita bicara seperti ini, alhamdulillah saya sudah menemukan solusi yang terbaik di antara beberapa solusi yang menurut saya itu ini mungkin yang terbaik, Bu Sally. Terima kasih Bu Sally. Terima kasih Pak Dian, sukses selalu. Terima kasih Bu Sally. Assalamualaikum Pak Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sally. Nggih, saya dengar hari ini Pak Adian mau melaksanakan kucing dengan Bu Eti. Iya, betul sekali. Hari ini ada kegiatan yang saya laksanakan, sudah janjian beberapa waktu yang lalu terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bu Eti, yaitu dia menjadi ditunjuk oleh Kabupaten Lumajang. Nggih. Sudah siap Pak kompetensi yang harus dimunculkan Pak Adian sebagai seorang coach nanti pada saat coaching? Sudah, saya sudah kompetensi yang saya perlu saya terapkan, yaitu saya akan menjadi pendengar yang penuh, saya akan aktif, kemudian saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang penting terhadap dia. Nah, saya harapkan dengan kompetensi yang Pak Adian miliki nanti bisa menggali potensinya Bu Eti dan menggali segala apa yang diharapkan Bu Eti. Ya. Oke, semoga lancar hari ini Pak. Amin. Sukses selalu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu Eti? Semangat sih Pak Dian, cuman ada yang ganjel dalam hati saya. Baik Bu Eti, kira-kira kalau boleh saya tahu apa yang mengganjal di hati Bu Eti hari ini? Ini Pak Dian, 2 hari yang lalu itu ada pelatihan Pak di tempat di kecamatan. Kemudian kok saya tiba-tiba tidak kok jadi salah satu timnya, tim pengerjaan Pak di kecamatan. Begitu Pak Dian. Alhamdulillah. Saya beban Pak Dian. Kenapa? Ini sebabnya kan tim Dupak itu kan paling enggak pertama 1 orang kan gitu ya, kedua nanti pasti ada biaya. Saya kan enggak enak narik ke orang gitu. Kemudian sudah ada tim lain selain yang tim bentukan baru ini. Kalau misalnya saya mengiyakan yang sekarang, nah tim lama penghasilannya berkurang kan Pak Dian. Tapi menurut Bu Eti, ilmu itu kan sebetulnya kan sangat bermanfaat jika ditularkan. Menurut Bu Eti, bagaimana menurut Bu Eti dalam menanggapi situasi ini? Iya,
Berarti mungkin gini ya Pak Dian ya. Saya memberitahu saja bagaimana caranya tanpa mereka pasrah kepada saya 100% jadi gitu ya Pak Dian ya. Kemungkinan menurut Bu Eti, dengan Bu Eti memberikan perasaan atau memberikan solusi, memberikan pandangan seperti itu kepada teman-teman, menurut Bu Eti bagaimana perasaan teman-teman? Saya kira mereka akan terbantu Pak Dian. Tapi itu tadi ya, saya sah-sah saja memberikan ilmu yang saya punya dengan ikhlas. Tapi tim yang biasanya menghandle sebelum saya ada, pastinya akan berkurang income-nya gitu Pak Dian. Gimana yo? Saya itu yang jadi ganjalan dalam hati saya. Bagaimana Bu Eti dalam menghadapi hal seperti itu? Apakah Bu Eti ada kekuatan, ada jalan yang mungkin dalam hal ini Bu Eti itu sebagai tim juga Bu Eti di sana itu posisi Bu Eti diposisikan sebagai juga guru yang ingin dibantu. Bagaimana posisinya? Iya, ya. Mungkin harusnya saya seperti itu ya. Jadi biar sudah mereka penghasilan mereka berkurang atau rezeki dari Allah karena dia itu semua. Iya, penting saya melakukan apa yang diamanahkan kepada saya. Sebenarnya gitu ya Pak. Nah, itu Iya. itu kekuatan Bu Eti. Nah, dengan seperti itu Bu Eti menjadi tim juga. Bu Eti memposisikan diri sebagai orang yang butuh kepada tim. Dengan begitu, menurut Bu Eti kedepannya seperti apa? Iya. Kedepannya, iya saya akan jalani ini dengan baik sudah Pak Dian. Entah tim lain bagaimana, mungkin saya menjalankan dengan porsi saya, tupoksi saya ini bentukan dari pengawas baru Pak Dian. Jadi pengawas baru ini beliau sebagai tim Dupa Kabupaten dan mempercayakan ini kepada saya dan 3 teman yang lain. Saya kira ini amanat yang besar bagi saya dan ya saya jalani Pak Dian. Terima kasih. Selamat Bu Eti. Terima kasih atas. Bu Eti sudah menemukan jalan keluarnya sendiri tentang apa yang sudah dihadapi Bu Eti, dan sukses selalu Bu Eti dan tetap semangat, tetap bahagia. Terima kasih. Tolong sudah saya Pak. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik Bu Eti, silakan nanti dilanjut dan tetap semangat. Barangkali mungkin di suatu lain waktu juga kita bisa berbincang-bincang dengan hal-hal yang lain. Semoga sukses dan saya ucapkan saya berpamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dian. Bagaimana Pak hasil kucingnya sama Bu Eti? Ya, sama Bu Eti pada awalnya memang Bu Eti merasa kesulitan, merasa canggung karena dia ditunjuk menjadi tim Dupak Kabupaten yang mewakili kecamatan. Tapi dengan beberapa pertanyaan, beberapa kami bertanya jawab, kemudian Bu Eti bisa mendapatkan solusi yang terbaik dari kegundahan hatinya. Itu bisa. Alhamdulillah ya Pak. Jadi apa yang diharapkan kegundahan sudah terjawab dengan solusi yang ada pada dirinya berkat kegiatan coaching hari ini. Terima kasih Pak Adrian. Semoga untuk selanjutnya sukses terus. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eti, apakah Bu Eti sudah siap untuk melaksanakan coach dengan Bu Sally? Berusaha. Alhamdulillah. Kira-kira kompetensi apa yang harus dikuasai dalam coach itu? Seperti yang saya pelajari, saya harus hadir penuh. Jadi saya tidak akan melakukan kesibukan lain selain mendengarkan kunci saya. Kemudian saya juga akan mendengarkan secara aktif. Dan yang terakhir saya akan mengajukan pertanyaan berbobot yang menggali potensi diri dari coach.
Semoga saya bisa. Sukses Bu Eti. Mudah-mudahan hari ini Bu Eti lebih semangat lagi dan Oke. lebih bahagia. Sip, Sukses. terima kasih Pak Dian. Ini mau menyampaikan apa yang ada di pikiran saya terkait dengan amanah yang diberikan kepada saya di sekolah. Oh, amanah. Apa saja itu? Saya di sekolah itu ini sudah saya Jadi rencana ke depannya memaksimalkan waktu. waktu ya. Bagaimana Bu Eti tadi perkembangannya dengan Bu Shelly? Alhamdulillah sudah menemukan solusi Pak Alhamdulillah. melalui proses coaching tadi. Sukses berarti Bu Eti ini. Kira-kira begitu. Dengan pertanyaan berbobot, dengan mengeluarkan potensi diri Bu Shelly menemukan solusi dengan sendirinya. Baik Bu Eti. Jadi Bu Eti sekarang itu saya lihat sudah mahir dan mudah-mudahan ini sangat bermanfaat baik bagi Bu Eti maupun Bu Shelly sendiri. Ya, terima Baik, kasih. nanti dilanjutkan kegiatan lain kali. Dan selamat Bu Eti. Saya ucapkan terima kasih juga dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.